Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada materi ini kita akan membahas sifat-sifat rata-rata hitung dan bagaimana menentukan rata-rata hitung. Jadi, prinsip yang pertama, rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Nah, yang kedua, rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Nah, yang ketiga, rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Nah, yang keempat, bagi data dan kelompok data yang sifatnya terbuka, lebih dari atau kurang dari itu tidak mempunyai rata-rata hitung. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit rata-rata hitung dari data yang berkelompok. Jadi kalau rata-rata hitung data berkelompok, yang pertama itu prinsipnya adalah setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Kedua, semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Ketiga, satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Yang keempat, rata-rata hitung untuk membandingkan karakter dua atau lebih populasi dan sampel. Perhatikan contoh berikut ini untuk jenis data yang berkelompok. Bagaimana mencari rata-ratanya? Oke, kita perhatikan ya sama-sama. Jadi, data berkelompok adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Jadi rumus rata-ratanya frekuensi dikali X dibagi N. Ya, itu kalau data yang berkelompok. Jadi misalnya pada tabel ini, nah nilai X adalah nilai tengah. Jadi X itu adalah nilai tengah. Nah, cara mencari nilai tengah adalah kita perhatikan nilai interval. Jadi nilai interval batas kelas bawah dan batas kelas atas dijumlahkan, kemudian dia dibagi 2. Itu cara memperoleh nilai tengah. Nah, setelah dapat nilai tengah, jumlahnya baru dikalikan dengan jumlah frekuensi. Jadi setiap nilai tengah dikalikan dengan jumlah frekuensi. Nah, hasil perkalian itu yang akan kita jumlahkan. Nah, kemudian setelah dijumlahkan, baru dia dibagi dengan N. Ya, berapa jumlah N? Nah, dengan tabel ini, contoh ini, itu adalah jumlah N di sini adalah 20. Jadi jumlah keseluruhan dibagi dengan 20. Nah, nilai rata-ratanya adalah 490,7. Itu cara mencari rata-rata hitung dari data yang berkelompok. Nah, selanjutnya, pada contoh selanjutnya, nanti kita akan membahas bagaimana rata-rata hitung tertimbang. Nah, apa itu rata-rata hitung tertimbang? Jadi, rata-rata hitung tertimbang adalah definisinya rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data yang berbeda. Besar kecilnya bobot itu tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Jadi rumusnya itu seperti ini ya, bisa diperhatikan. Kemudian kita langsung ke contoh. Perhatikan. Jadi, nilai rata-rata hitung tertimbang. Nah, di sini rata-ratanya memiliki nilai bobot. Nah, besar kecilnya bobot itu tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Jadi, pada tabel contoh data berikut ini, nah cara mencari nilai rata-rata hitungnya itu adalah harus kita kalikan dulu nilainya. Ya, kemudian kita jumlahkan perkaliannya. Nah, kemudian nanti dia dibagi dengan jumlah bobotnya. Jadi bukan dibagi dengan N-nya, tapi dengan berapa jumlah bobotnya. Jadi jumlah ini, nah dibagikan dengan ini.
Nah, jadi rata-rata hitung tertimbangnya adalah ini. Itu ya. Nah, atau saya kasih contoh sederhana. Kenapa rata-rata hitung tertimbang itu memiliki nilai bobot tertentu di dalamnya. Jadi contoh sederhana akan saya tampilkan. Perhatikan contoh sederhana yang berikut ini. Sekarang kita langsung ke contoh persoalan. Nah, persoalan pertama adalah untuk memberikan penilaian yang lebih baik, perguruan tinggi tersebut membobot setiap mata pelajaran yang diujiankan. Jadi matematika diberi bobot 50, bahasa Inggris 30, dan pengetahuan umum 20. Nah, setelah ujian dilaksanakan, seorang calon mahasiswa baru menerapkan nilai sebagai berikut. Jadi matematika 65, bahasa Inggris 70, dan pengetahuan umum 80. Nah, berapa nilai rata-rata hitung? Nah, jadi cara mencari nilai rata-rata hitung yang sudah memiliki bobot itu merupakan nilai rata-rata hitung tertimbang. Caranya adalah diketahui contoh bobot pada persoalan adalah 50, 30, dan 20. Jadi cara mencarinya adalah seandainya nilainya 65, itu dikalikan dengan bobotnya 50, kemudian nilai 70 dikalikan dengan bobotnya 30, nah kemudian 80 dikalikan dengan bobotnya 20. Nah, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah bobot. Nah, bobotnya di situ adalah 100. Sehingga rata-rata untuk nilai mahasiswa itu adalah 69,5. Jadi jumlah rata-rata calon mahasiswa adalah 69,5. Nah, penjelasan tambahan sedikit. Jika kita menghitung menggunakan rata-rata biasa, maka rata-rata mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut. Jadi hanya menambahkan nilai dan dibagi dengan berapa jumlah yang diujiankan. Jadi 215 dibagi 3 adalah 71,67. Nah, artinya di sini adalah dari hasil tersebut bisa kita ketahui bahwa nilai rata-rata hitung 71,67 lebih tinggi dari nilai rata-rata tertimbang yang hanya 69,5. Nah, jika kita perhatikan untuk setiap nilai datanya, bisa kita ketahui bahwa penyebab rendahnya nilai rata-rata tertimbang adalah karena nilai matematikanya paling rendah di antara mata pelajaran yang lain. Padahal nilai matematika tersebut memiliki bobot paling besar. Sedangkan nilai bahasa Inggris adalah nilai yang paling tinggi. Tetapi karena bobot paling kecil, sehingga tidak mampu memberikan kontribusi lebih besar untuk meningkatkan nilai rata-ratanya. Jadi berbeda ya rata-rata biasa dengan rata-rata hitung tertimbang. Oke, semoga bisa dipahami ya perbedaannya. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.